saya Tias di obrolan pagi untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2020, dengan topik yang bakal kita angkat mengenai Puja Wali Jagatnata di masa pandemi. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio 38 pagi ini, ada Ketua 1 atau Pangliman Bapak Dr. Andus Nengah Dwi Endra Suatantra MPD. Selamat pagi, Pak Selamat Endra. pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berikutnya ada Ketua 5, ada Bapak Igede Marayana. Selamat pagi Pak Gede. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan ada pemangku dari Pura Jagatnata sendiri, Bapak Jero Mangku Gede Dr. Andus Iwayan Suyase MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenapi Gatre? Becik semua ya. Becik. Di mana Mitra 104,6 FM di tanggal 5 Juli 2020 merupakan Puja Wali Pura Agung Jagatnata Singaraja. Di satu sisi, Pemkab Buleleng belum memberlakukan new normal. Apa dan bagaimana persiapannya? Kita akan bahas di obrolan pagi kali ini. Tias mau ke Pak Endra dulu selaku Ketua 1 ya, atau Pangliman di Pura Agung Jagatnata, benar Pak ya? Oke. Nah, apakah Puja Wali di tahun 2020 ini akan berlangsung seperti di tahun-tahun yang sebelumnya? Ya sudah tentu tidak, karena Puja Wali di Pura Agung Jagatnata ini membutuhkan tenaga yang banyak terkait dengan persoalan pandemi COVID-19 ini. Kan sudah tentu kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke dalam ranah feodalan, saya ingin menyampaikan keberadaan Pura Agung Jagatnata yang sering disorot masyarakat. Iya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Guntur yang sudah memberikan kesempatan, karena salah satu program Prajuru terkait dalam feodalan ini adalah mensosialisasikan satu masalah keberadaan pura yang dikaitkan dengan pelaksanaan feodalan dalam suasana pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, pertama saya ingin menyampaikan dulu sedikit saja tentang keberadaan Pura Jagatnata. Keberadaan Pura Jagatnata ini yang pertama dari segi nama dulu. Namanya adalah Jagatnata Buleleng, Jagat Bumi, Nata itu adalah Raja Buleleng. Jadi puranya pemerintah Kabupaten Buleleng. Karena pemerintah Kabupaten Buleleng ini diemong oleh masyarakat Buleleng. Karena yang sebagai salah satu penciri pura pemerintah puniki itu dah dari segi struktur prajuru adalah klien utama itu adalah Bapak Sekda. Ex officio, siapapun yang menjadi sekda di Buleleng secara otomatis menjadi klien. Nah, ini yang perlu dipahami gitu. Nah, kemudian kami ini adalah pembantu beliau. Jadi dalam struktur ketua satunya saya itu dalam Awegawik disebut dengan Pangliman. Pangliman ya. Ya, sering salah Panglima, bukan ya, bukan Panglima perang gitu ya. Pangliman. Pangliman. Ya, Pangliman itu sering. Nah, kemudian Pak Gede Mariana pada saat ini beliaunya adalah Ketua 5. Jadi Pangliman 5. Itu. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Jadi karena pura ini diemong oleh masyarakat Buleleng, seluruh masyarakat Buleleng ini merasa dalam tanda petik merasa memiliki itu bagus. Banyak yang peduli dengan keadaan pura. Kalau pura yang lain kan tidak semua merasa memiliki gitu. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang merasa. Ini masyarakat Buleleng ini merasa memiliki, sehingga disorot oleh banyak orang. Disorot oleh banyak orang ini sering menimbulkan masalah kepermukaan. Sebab yang disorot itu kan cenderung dikritisi bagian-bagian yang kurang, bagian-bagian yang lemah, yang walaupun belum tentu yang lemah ini adalah merupakan sesuatu hal yang jelek, yang salah, itu belum tentu gitu. Nah, sehingga opini dalam logika berpikir orang itu pos mayor berpikirnya itu negatif jadinya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian dari segi tempat dulu. Tempat Pura Agung Jagatnata ini adalah sangat strategis di jantung kota. Itu terkait dengan persoalan pertamanan,
kebersihan. Nah ini yang sering akan menimbulkan persoalan dengan menempatkan patung Dewa Gandesa di depan pura. Gitu. Sekarang ini masyarakat Buleleng ini khususnya para pelajar itu sudah mulai sadar akan penanaman serada untuk sembahyang di patung Gandesa sebelum mereka itu masuk dalam tugas pokok. Tidak hanya siswa, ASN di Buleleng pun mampir ke situ. Nah persoalan yang muncul kan kredit semrawut parkirnya. Yang kedua karena banyak. Jadi yang sembahyang ini tidak hanya khusus pikiran mereka itu adalah ke yang widi, tetapi adalah dua tujuan. Satu adalah ke tempat tugas, yang kedua sambil sembahyang. Nah ini yang menimbulkan permasalahan. Jadi ada sambil sembahyangnya. Artinya mereka itu keburu-buru sembahyang. Karena keburu-buru sembahyang seringlah berbenturan dengan pelayan Jero Mangku yang ada di situ. Gitu. Jero Mangku menginginkan umatnya, anak-anak atau pemuda yang sembahyang itu tertib, duduk sesuai dengan tata krama orang sembahyang. Tapi mereka itu kan mempunyai kepentingan waktu yang terikat, kemudian segera masuk kelas dan bekerja bagi ASN. Nah di sini yang berbenturan. Mereka kadang-kadang tidak mau. Nah kemudian menyalahkan pemangku. Itu pernah terjadi, dikritisi oleh masyarakat, dilaporkanlah Pura Agung Jagatnato itu ke Pemda. Tidak salah mereka melapor ke Pemda, karena ini kan pura pemerintah. Ketimbang dia melapor ke yang lain atau ke kepolisian kan salah gitu. Karena pemikirannya ini pura pemerintah kan tepat mereka melapor di situ. Jadi di bagian Kesra kami telepon lagi oleh staf UPA, ada begini laporan. Nah ini kan opini masyarakat itu, wah pelayanan apa yang terjadi di Pura Agung Jagatnato oleh pemangku kan begitu, jadi negatif. Nah itu sering permunculan yang muncul di Pura Agung Jagatnato, karena pura ini juga merasa dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat itu sering melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bukan sesuai ini ya, aturan yang ada. Kita mempunyai gawe, kita mempunyai standar operasional prosedur, dia langgar saja. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi mungkin sebelumnya. Nah, sudah sosialisasi, cuma mungkin kalau mereka berpikir, nggak pernah dengar, atau sengaja tidak tahu. Pura-pura nggak dengar gitu ya. Ini contoh misalnya yang seperti itu adalah dalam persembahyangan. Mereka sembahyang karena memiliki pura ini langsung aja minta sembahyang. Aturan kita mempunyai pemangku. Mangku gede, mangku alitan. Itu kita sudah pasang di papan di sana, mangku gede ini namanya, nomor kontak yang dihubungi sudah ada, nomor alitan juga semua. Nah itu dengan dalih saya sudah mengajak pemangku langsung aja sembahyang ke dalam. Jadi buat pemangku dari luar. Nah itu yang sering. Lalu kalau kita tegur salah kita. Nah itu, ini siapa punya? Di samping itu juga penggunaan WC. WC itu sesungguhnya diperuntukkan untuk pemeda. Tapi orang-orang luar pun mampir ke situ justru untuk ke WC. Jadi tempat persinggahan ya? Ya, tempat persinggahan. Kita sesungguhnya tidak terlalu mempersoalkan asal mereka ikuti menjaga aturan. Nah itu menjaga kebersihan. Itu yang tidak dilakukan. Kalau ditegur ya marah. Ini kan pura siapa gitu dia. Jadi merasa memiliki. Nah itulah persoalan-persoalan yang ada di Pura Agung Jagatnato gitu. Nah kemudian masuk, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan keadaan di depan di Gandesa. Yang banyak juga disoroti oleh masyarakat adalah persoalan penggunaan trotoar. Kami di Perjuru inginnya menggunakan trotoar itu untuk sembahyang supaya tertib, sehingga tetap kelihatannya rapi, tidak semrawut. Tapi orang-orang di sana tidak, dia berdiri sembahyang gitu. Nah kemudian mangku dari kita Perjuru sesungguhnya menyiapkan tikar agar mereka duduk, mereka tidak mau diinjak saja. Nah kemudian perkembangan berikutnya adalah pedagang sana.
Iya. Karena banyak orang yang sembahyang, nah canang itu laris. Iya. Banyaklah pedagang yang jualan awalnya di trotoar. Ini menjadi sorotan. Trotoar itu bukan haknya Jagannatha, apalagi Prajuru, tidak. Kita hanya ingin mengatur supaya semua yang sembahyang di sana bisa berjalan dengan baik. Kita hanya menyarankan pedagang-pedagang itu tolong jangan jualan di trotoar. Hanya begitu. Nah, itu disalahkan. Kenapa kok diizinkan oleh Prajuru? Bukan, itu ranahnya barangkali Satpol PP. Kalau orang itu menempati trotoar untuk bukan pejalan kaki, kita tidak berhak menggusur mereka, hanya menyarankan. Nah, lalu pindah kemana? Pindahlah mereka bergeser ke timur di Pertamanan. Itu persoalannya. Kalau mereka jualan di Pertamanan, akan Pertamanan Pura itu mati. Rumput tidak mau hidup di situ. Karena diinjak kan? Karena diinjak. Nah, di sini salah lagi. Ketika ada tim lomba kota bersih Adipura, Pura Jagannatha salah satu menjadi bagian yang ditinjau oleh tim. Karena secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap keindahan kota, gitu. Nah, ini salah lagi gitu. Nah, kita laporkan kepada Perkinta dan dinas DLH itu, lingkungan hidup gitu. Bagaimana ini, silahkan, bukan pura yang berhak untuk mengatur itu, tapi silakan dinas yang terkait gitu. Kami laporkan aja persoalannya. Nah, tetapi salahnya di pura. Nah, itu yang pernah juga mereka itu bergeser, pedagang canangnya itu adalah turun di jalan. Jadi menggunakan badan jalan. Salah lagi, itu haknya dinas perhubungan. Dinas terkait dia yang harus mengambil tindakan sebenarnya juga ya. Nah, akhirnya di samping mereka menggunakan badan jalan, kan persoalan lalu lintas lalu kredit di situ. Kita bawa ke dalam. Di dalam ya. Ya, di dalam. Nah, sekarang di dalam kita atur, ternyata yang masalahnya adalah yang bukan pedagang canang ikut masuk. Nah, itu pedagang asongan. Iya, pedagang minuman, itu makanan ringan, itu masuk, dia ikut gabung di pedagang canang. Ini kan kredit lagi, kita tegur. Dan yang paling disoroti oleh masyarakat itu kan pernah terjadi pedagang yang bukan Hindu juga ikut nimbrung ke dalam. Kita tahu kok, tapi dianggap kita itu tunarungu, tidak rungu dengan persoalan itu. Kita beritahu, kita punya pecalang, dan saya langsung menegur juga. Mereka itu paham, cuma minta waktu, masa sekarang saya harus pergi dan sebagainya. Kita ngertilah persoalan sosial gitu. Jadi kita hanya memberikan saran gitu. Nah, tiba-tiba muncul kalau ada rekan kami yang interaktif di Guntur atau di RI ataupun di Singaraja FM, muncul dah itu. Kok sampai pedagang non-Hindu diizinkan oleh Prajuru? Salah lagi kita. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Pura Agung yang letaknya sangat sentral ini sering mengundang persoalan yang sesungguhnya tidak salah. Gitu. Sudah kita lakukan, tetapi tugas kita untuk menggusur itu tidak ada ke situ. Hanya memberikan himbauan saja gitu hanya memberikan himbauan saja. Itu yang terjadi. Tapi satu hal lagi adalah pernah ada orang anak-anak atau orang dewasa, anak-anak yang terjadi yang fakir miskin itu duduk di apa namanya, di pintu masuk, duduk meminta-minta. Dan bahkan mungkin dia menggunakan atribut yang bukan Hindu. Ini menjadi sorotan medsos. Puranya salah. Kita tahu kok ada di situ, kan seperti tadi hanya menyarankan. Itu kan ranahnya dinas sosial. Karena tidak mungkin diseret langsung oleh Bapak ya. Nanti jadi salah lagi, persoalan baru lagi gitu ya. Nah, itulah. Jadi masyarakat mohonlah memahami. Jadi keadaan pura yang di jantung kota itu persoalannya yang kita hadapi. Tapi bagi apapun yang terjadi, pengkritisi itu tetap positif, tetap positif. Ya, karena seperti tadi saya katakan adalah peduli dengan keadaan pura. Kalau yang kurang-kurang itu kita bisa perbaiki kan bagus.
Nah kemudian lebih lanjut ke hal pokok ini terkait dengan Puja Wali kan itu. Kami tetap mengikuti aturan pemerintah. Rapat-rapat panitia itu tetap kami ikuti dengan aturan prosedur, tidak melibatkan orang banyak. Namun di dalam pelaksanaan feodalan ini kami berpedoman dengan surat edaran gubernur, surat edaran bupati, kemudian surat edaran PHDI dan Majelis Desa Adat itu terkait dengan aturan pelaksanaan upacara keagamaannya. Nah, satu hal yang kami perhitungkan di situ adalah pelibatan orang, jumlah orang. Karena pelibatan jumlah orang itu dibatasi di dalam melakukan kegiatan upacara. Dasar itu yang kami gunakan tentu pelaksanaan atau tingkat upacaranya alit. Nanti aku yang menjelaskan apa saja itu atau mister. Nah ini. Nah dengan pelaksanaan itu maka tentu hikmahnya akan tetap, cuma sekarang ya bagaimana kita di dalam suasana COVID ini selalu menerapkan aturan-aturan ini dan memohon kepada Ide Betara supaya permasalahan ini cepat hilang, gitu, sehingga kita bisa melaksanakan upacara seperti biasanya. Kalau seperti biasanya ini rangkaiannya panjang dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Buleleng yang terkait di dalam tempekan instansi dinas swasta, sekolah, TNI, Polri, termasuk yang tergabung di dalam istilahnya paiketan desa pekraman, desa adat. Gitu. Nah itu dulu dari saya. Jadi tetap berlangsung tapi tetap mengikuti protokol juga ya. Ada pembatasan-pembatasannya. Oke, kalau gitu Tias mau ke Pak Juru Mangku Gede dulu. Nah, tadi sudah disebutkan untuk tingkatannya sendiri berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, tingkatan upacara Puja Wali di tahun ini apa ini Pak? Terima kasih. Tingkatan upacara untuk odalan tahun ini, bagaimana tadi dijelaskan oleh Panglima 1, kita mengikuti imbauan pemerintah. Kita pakai odalan alit, dan ini juga kedua kalinya kita melakukan upacara odalan alit. Dulu pada waktu Dia Mangku istri meninggal, odalan alit. Nah, sekarang karena pandemi COVID-19 kembali odalan alit. Nah, sesungguhnya secara hakiki budana acara odalan alit maupun odalan besar sama, tetap odalan, cuma hanya semua dilakukan secara kecil. Artinya kalau di dalam odalan besar ada upacara mencaru, ada upacara mendak dan sebagainya, tetap jalan, hanya semua serba kecil. Kalau dulu mendaknya dilakukan di perempatan Pura Margi Agung, sekarang cukup di Jeruan. Nah, jadi semua, dan pengantin alit juga prasarananya, banten-banten yang digunakan kecil. Kalau dulu odalan besar pakai catur, sekarang odalan alit cukup pakai suci. Itu jadi yang pokok-pokok itu memakai banten suci. Kemudian pelibatan peserta juga kecil, karena semua dilakukan di Jeruan. Jadi kalau dulu kan sampai ke mesucian atau melasti ke segare, sekarang cukup di Pura Tangan. Itu bisa dilakukan oleh peserta yang jumlahnya sedikit sesuai dengan aturan dari pemerintah. Nah, kalau boleh saya bacakan, ududan upacara odalan alit itu kita mulai tanggal 5 Juli dari jam 8 sampai jam 14, itu upacara resminya. Jadi pagi-pagi jam 8 kita melakukan mencaru, itu dilakukan di Jeruan, mencaru alit. Kemudian jam 10, jam 8 sampai jam 10 mencaru, jam 10 sampai jam 12 itu mulai upacara mendak, Makalias, kemudian mesucian ke Beji, datang dari Beji, langsung ide melinggih di pengaruman, langsung katuran feodalan. Nah, setelah katuran feodalan, pemuspahan. Nah, kami perkirakan jam 2 upacara feodalan itu sudah selesai. Namun demikian, kami tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada umat yang datang, kami hanya melayani sampai pukul 20. Oke, jam 8 malam ya? Ya, sampai pukul 20 kami akan tutup. Jadi kalau ada umat, jadi kami tetap memberikan kesempatan dengan catatan umat yang datang nanti sampai di pura mengikuti protapnya, jadi duduk berjarak,
memakai masker dan bagaimana anjuran pemerintah. Sehingga kami tidak menutup diri atau selalu memberikan kesempatan pada umat yang ingin bakti kepada Jadi tidak ada menolak. Ya, tetap. Jadi kami berusaha secara formal dulu seremonial jalan. Kami usahakan jam 2 itu sudah selesai. Jam 2 sampai jam 8 itu kesempatan pada umat yang mau bakti. Ini tetap memakai aturan. Mengikuti protokol yang sudah ada. Gitu. Seperti juga kalau purnama tilam kami tetap mengadakan seremonial. Jadi kehadiran umat kita tetap memberikan pelayanan, dan selama ini memang kedatangan tidak ramai, jadi tetaplah dia memakai aturan-aturan itu, jadi duduk berjauhan, jumlah tidak banyak. Nah, karena apalagi sekarang disiarkan lewat ini kan banyak orang akan bertanya, banyak orang tahu bahwa dalam Jagat Nate tanggal 5 pasti orang bertanya. Nah, kami beritahu Ide Betari tidak nyejer seperti tahun-tahun yang lalu, hanya 1 hari. 1 hari di tanggal 5 itu? Iya, tanggal 5 jam 8 mulai, jam 8 malam tutup. Nah, jadi kesempatan pada umat yang mau bakti dari jam 2 sampai jam 8 itu kesempatan. Tapi jika waktunya dibatasi seperti itu, apakah tidak ada kemungkinan nanti Pemda itu membludak? Karena seperti yang dibilang tadi sama Pak Endra, itu kan banyak masyarakat Buleleng yang merasa memiliki pura ini, dan Pura Agung Jagat Nate juga selalu ramai yang Tias lihat setiap ada upacara kan. Nah, kalau itu pun udah lama kita atur nanti, kan ada yang beberapa orang masuk ke Jeroan, yang selebihnya tunggu di Jawa Tengah, begitu kita gilir nanti. Kalau situasinya demikian, kalau selama ini sekarang saya lihat umat sudah paham tentang bagaimana kondisi di aturan-aturan di Pura Jagat Nate, tidak akan mereka berdesakan seperti dulu. Sekarang mereka sendiri sudah sadar jam berapa yang mereka lebih baik datang ke Pura biar tidak berdesakan. Kalau lihat kan purnama tilam begitu dia tidak sampai seperti dulu awal-awalnya berdesakan. Sekarang dah mereka melihat jam sekian datang, rasanya jadi tidak berdesakan, dan mereka sudah, karena kita tanamkan dari sejak awal bagaimana duduk yang baik, duduk sudah biasa, jadi nanti kami juga tidak banyak menegur, sudah mereka tahu posisi mereka. Hanya saja sekarang kalau dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan juga mereka begitu. Nah, selama ini tidak sampai terjadi seperti dulu berdesak-desakan. Mereka sudah paham. Semoga masyarakatnya tetap disiplin gitu untuk mengikuti protokol. Pertama misalnya saya lihat juga sudah kebiasaan menjadi budaya masyarakat, terutama yang bakti ke Pura Jagat Nate. Begitu habis sembahyang, otomatis mereka mengambil sarang sari di bawah tempat sampah. Sudah tanpa kita beritahu dah diambil. Kalau dulu baru kita ingat sekarang sudah menjadi budaya. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini juga tetap diperhatikan oleh umat. Nah, kami juga ingin tidak hanya di Pura Jagat Nate mereka melakukan begitu, dimanapun mereka sembahyang harusnya begitu. Nah, kami tidak tahu bagaimana, mengapa di daerah di tempat lain tidak begitu, kami tidak tahu. Tapi kalau Jagat Nate tanpa diberitahu umat sudah terbiasa. Karena biasa mungkin jadi terbiasa gitu ya. Dan berbudaya lah, menjadi budaya lah di sana. Nah tadi kan juga Pak Jero mengatakan kalau untuk prosesinya rangkaiannya itu tetap tapi dalam bentuk alit. Nah, untuk melastinya sendiri, ini pesertanya ditentukan bagaimana? Siapa saja yang bisa ikut, Pak? Nah, untuk upacara seremonialnya pemangku saja. Pemangku saja. Nah, jadi pemangku gede kalian dan ditambah pemangku tumurumbe. Kami perkirakan 20 orang itu sudah cukup. Jadi kami buat, jadi atribut yang di bawah tidak perlu banyak, jadi cukup payung yang cuma berapa teman, yang penting 20 orang. Gitu. Nah, itu sehingga teratur lah nanti. Jadi nanti setelah lewat itu baru. Baik, terima kasih Pak Jero. Tias mau ke Pak Gede Marayana dulu selaku Ketua 5 atau Panglima 5 tadi ya dibilang ya, bukan Panglima ya, pemirsa. Tapi Panglima. Nah bagaimana nih cara Bapak untuk menjaga kesucian dari Pura Jagat Nate itu sendiri? Karena kan seperti yang dibilang tadi, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dan juga ya sorotan-sorotan dari masyarakat luas. Baiklah, Om Swastiastu. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Juru Mangku dan Pak Hendra sebagai Kepala Satu itu, memang dalam hal menata pelaksanaan upacara ataupun keamanan dan sebagai Jagat Nate ini memang cukup begitu trik, karena seperti tadi situasi pura ada di pusat kota dan melibatkan banyak orang. Oleh karena demikian, untuk hal itu kami dipayungi oleh awig-awig pura. Jadi purana dan awig-awig pura. Jadi salah satunya ditentukan di sana.
yang sebagai pengempon adalah pengemong dan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Nah, itu dulu status mereka supaya tahu dulu. Yang namanya pengemong itu adalah pegawai negeri, karena ini pura jagat, pura pemerintah, pegawai negeri yang ada di instansi dinas maupun swasta, termasuk TNI dan Polri. Itu di bawah naungan TNPK. Jadi masing-masing kantor punya TNPK. Nah, itu secara organisasi. Nah, keramunya itu sebagai keramu ngarep. Karena keramu pegawai itu bertanggung jawab penuh kaitannya dengan upacara maupun keramu yang ada ngempon pura Jagannatha itu sendiri. Sedangkan umat lainnya hanya sebatas sebagai keramu bakti. Nah, jadi kalau di sini keramu itu semua punya merasa memiliki itu, namun ditata oleh awik-awik. Tidak keramu ngarep, tidak sama dengan keramu pengelih. Kalau di desa adat tuh keramu ngarep dan keramu pengelih, atau keramu tamyu dan keramu ngarep. Nah, disinilah kadang-kadang pandangan masyarakat tuh, saya ikut memiliki pura Jagannatha tuh. Makanya sering saya sampaikan sana, BRI itu adalah Bank Rakyat Indonesia. Rakyat punya di sana tuh namanya, tapi tidak seluruh rakyat, dan rakyat tidak bisa seenaknya mengambil uang. Nah, itu secara simbolis yang perlu saya sampaikan, sehingga dengan demikian mereka menjaga diri. Saya sebagai apa? Nah, di awik-awik sendiri sudah tadi keramu bakti, sebatas bakti, keramu ngarep ya memang bertanggung jawab penuh. Dan di samping itu pula tatanan-tatanan yang itu tetap mengikuti awik-awik yang ada atau yang membayungi desa adat atau kita terkait dengan adat. Satu, pertama tentang Sukerta Tata Paryangan, tatanan persembahyangan, tatanan pelinggih dan sebagainya itu diatur sesuai dengan ranah atau dasar pura yang ada di Bali, sudah tentunya dengan identitas Hindu Bali. Ini bukan kita kotak-kotakan Hindu, tapi identitas Hindu Bali memang berbeda dengan Hindu luar Bali. Ini untuk disadari. Nah, kemudian itu dari bentuk pelinggih. Kedua, dari tata cara sembahyang juga demikian. Ada tatanan-tatanan yang perlu diperhatikan seperti tadi. Kalau memang mau sembahyang dengan upacara resmi itu ada pemangku. Jadi pemangku itu juga perlu saya tekankan di sini. Pemangku pura Jagannatha hanya ada 3. Pemangku gede dan pemangku alit dan pemangku alitan. Itulah pemangku pura Agung Jagannatha. Selain itu sifatnya hanya pengeromba, atau istilah kita adatnya itu pengayah, aturan ayah, dan membantu pemangku sana. Tidak bisa mereka ambil alih Arab sebagai ngatep dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ini perlu juga saya sampaikan, sehingga siapapun yang ngatur ayah ke pura Jagannatha, kalau sebagai pemangku, status mereka pemangku pengayah pengeromba. Syarat yang mesti, karena ngaturan ayah di pura, mesti juga menjaya-jaya minta panugrahan di pura. Jangan dengan dalih kita sudah memangku tempat lain, di sini mau bebas, tidak bisa. Ini saya tegakkan ini karena ada awiknya. Memang kelihatan saya salah satu perjurusan itu kaku. Itu memang saya terima tuh. Karena apa yang kekakuan kami itu bukan pribadi. Karena kita menginjak tata titik agama Hindu di Bali ini diatur oleh tata krama dan tata upacara. Sesana manuk linggih manuk sesana. Itu mesti diketahui oleh mereka-mereka sesananya sebagai apa di sana. Kalau pemangku pengayah yang ngatur ayah. Kalau pemangku gede ya itu menentukan upacara seperti sekarang ini. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi tatanannya ada gitu. Sukerta Tata Pawangannya juga demikian. Nah, di sinilah Sukerta Tata Pawangan inilah sering kita lihat dilematis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Satu sisi ada kepentingan-kepentingan di luar ini dan ada juga dasar kita. Nah, untuk ini masih sedang saya tata. Salah satu contoh parkir itu kami steril di sana, tempat di sana. Karena bagaimanapun parkir itu setiap hari ada orang sembahyang juga masuk ke tengah. Nah, hal ini bagaimana kita memilah? Oleh karena demikian saya kerjasama dengan Polri sementara. Nah, jadi Polri yang sembahyang tadi sebelum bertugas sembahyang dulu. Nah, di mana dia taruh kendaraan? Nah, kita berikan steril sana. Bagian dari
kecil dan di situ Mandala itu untuk parkir. Nah memang kadang-kadang tadi ada orang-orang nyelonong ke dalam itu, ini di luar kepantauan kami. Kami kan hanya sebatas memantau. Memang ada tukang jaga juga, tapi namanya kecolongan ya bisa saja. Itu perlu disadari, sehingga dalam hal ini kami mengelola Pura Jagatnata itu sudah ada aturan. Ada awik-awik dan ada tatanan. Ya, suka tata pawangannya, antara manusia suka tata paleman tentang penataan. Seperti Sati tadi singgung. WC itu di mana kami taruh? Selama ini kami tahu di pura-pura itu tidak ada WC. Nah karena perkembangan, apakah itu perubahan, tapi penyesuaian inilah di Nista Mandala ada WC. Nah kalau itu dikatakan suci, WC kita taruh di sana. Nah ini tinggal pengaturan sekarang. Nah, jadi karena Tri Mandala Pura itu tetap jaga, utama Mandala kena perayangan, hanya pelinggih. Nah satu hal saya tekankan di sini, tidak dibenarkan menaruh sampah di Pura Jagatnata di utama Mandala. Ini kami kemarin menemukan suatu masalah. Ada suatu usaha sekarang ingin membuat lubang tempat sampah di Jeroan, di Pura Agung Jagatnata. Kami terus terang saja, menurut tatanan awik-awik dan purana ini, utama Mandala genah perayangan, bukan genah tempat sampah. Apapun alasannya tempat sampah itu tidak bisa kami berikan, karena yang kita masukkan sampah itu mesti dibawa keluar, tidak bisa ditanam di sana. Untuk disadari, jangankan sampah, Banten Caru aja itu harus keluar. Itu Banten itu, jangankan sampai jangan. Oleh karena demikian, penerapan pengetahuan tentang Trihita Karana itu, kebersihan itu dan kesucian itu mesti disadari. Jangan dengan kedok kebersihan lalu menistakan kesucian itu sendiri. Saya salut dengan kebersihan itu. Makanya untuk Pura Jagatnata tentang kebersihan jangan dikhawatirkan, karena kami punya tenaga di Jeroan. Yang jelas apapun bentuk sampah di Jeroan itu dibawa keluar, tidak bisa ditanam di dalam. Nah, ini perlu saya tekankan lewat mimbar ini supaya ada kembali, sehingga pengertian umat itu menyadari kenapa kaku sekali Pura Agung Jagatnata. Ya saya kaku itu karena kami punya aturan ini. Nah begitu pula seperti kepemakuan, sering juga ada kesan-kesan seolah-olah pemaku itu bisa ditentukan oleh kelompok pemaku. Nah pemaku di sini tidak seperti pemilihan kepala kampung secara demokrasi. Ini memerlukan SDM dan turunan kesucian seseorang. Nah, jadi oleh karena demikian, aturan di Jagatnata sudah tertata dan ada awik dan purananya. Oleh karena demikian, bagi mereka siapapun yang merasa memiliki, untuk mengetahui lebih dalam, masuklah tanyalah kepada penjuru sejauh mana. Sebab saya lihat ada juga kesan-kesan yang negatif, seperti contoh saya angkat di sini. Pura Agung Jagatnata kemarin ada permohonan instansi, malah ini kampus ingin mengadakan latihan yoga ke pura. Nah kami tidak bisa memberikan tempat latihan yoga, karena yoga itu walaupun itu bagian daripada olahraga Hindu, tapi itu bukan tempat olahraga, tempat sembahyang. Ini perlu disadari oleh orang-orang intelek yang ingin merubah tatanan budaya adat kita di Bali. Ini karena demikian saya kelihatan kaku, memang saya ada kekakuan, saya kelihatan, saya rasakan karena awik-awik dan purana Pura Agung Jagatnata ini. Saya kira itu garis besarnya. Terima kasih. Kekakuan yang dilakukan oleh Pak Gede Marayana itu semata-mata untuk menjaga kesucian Pura itu sendiri gitu ya. Jangan ada salah kaprah lagi untuk pemirsa Radio Guntur di luaran sana. Dan masih banyak sekali sebenarnya yang ingin Tias tanyakan, dan Tias rasa juga untuk pemirsa Radio Guntur di rumah ingin ada tanya-tanya sedikit tentang Puja Wali di tengah pandemi ini. Nanti kalian bisa telepon di 2355 di segmen kedua, tapi kita break iklan dulu setelah beberapa pariwara berikut ini.